Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki minggu Advent kedua. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Dina Haba Aki Hari STH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menjamut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 76. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam Wahyu 22 ayat 17b. Marilah barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jemaat, terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dan setia, bimbing aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40.
Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam pengucapan syukur atas anugerah Tuhan, dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini, kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, agar kami boleh memahami dan menerapkan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya 30 ayat 18 hingga 26 yang menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan.
Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan kami Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat. Kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan kita dilayakkan untuk masuk di bulan Desember ini secara khusus dalam undangan Tuhan Sakramen Perjamuan Kudus. Berdasarkan firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Yesaya sebagai nabi penyambung lidah Allah menyampaikan firman Tuhan kepada umat yang berada dalam pembuangan. Kenapa mereka dibuang Bapak Ibu Saudara? Karena mereka banyak melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Dalam pembuangan Allah mendidik mereka melalui situasi yang ada, dan Allah berjanji akan memulihkan mereka kembali untuk kembali ke tempat asal mereka semula. Dan khususnya melalui pembacaan pada hari ini Bapak Ibu mengungkapkan bagi kita dalam Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan ayat 26, tema yang diberikan bagi kita bahagia yang menantikan Tuhan. Bapak Ibu, kata menunggu atau menanti itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena banyak orang tidak sabar untuk menunggu. Banyak orang tidak sabar untuk menanti. Yesaya sebagai nabi menyampaikan hukuman bagi umat yang mencari pertolongan bukan kepada Tuhan. Mereka mencari pertolongan kepada bangsa Mesir. Sikap yang demikian ini bertentangan dengan kehendak Allah. Kita lihat dalam ayat 18 Bapak Ibu, karakter Allah yang penuh dengan kasih memberkati umat yang mau menanti pertolongan Tuhan. Kata menanti di sini atau menunggu mengungkapkan iman, kepercayaan, sabar akan kehadiran janji, dan tujuan Tuhan menunggu sampai umatnya itu kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, mereka diingatkan untuk mencari wajah Tuhan. Wajah Tuhan yang dicari terus-menerus Tuhan akan mencurahkan segala berkat-berkat-Nya. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Orang yang menantikan Tuhan akan berbahagia. Apa ukuran bahagia Bapak Ibu? Kalau menurut ukuran manusia, bahagia kalau punya segalanya. Tapi menurut firman bukan itu. Bahagia kalau kita berada dalam jalan Tuhan. Bahagia kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu ukuran bahagia menurut firman. Artinya umat yang dibuang ini, mereka harus kembali mengandalkan kuasa Tuhan, harus sadar akan kasih dan setia Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkari. Manusia berjanji seringkali melupakan janjinya. Tetapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah melupakan akan janjinya. Janji Tuhan itu janji yang pasti. Janji Tuhan itu adalah melalui firman, memberi kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita perhatikan Bapak, Ibu di dalam ayat 19. Dalam bacaan kita tadi mengungkapkan bagi kita kepastian janji Tuhan bagi mereka yang datang dalam kesesakan. Bagi mereka yang berseru berarti berdoa, bersuara kepada Tuhan. Dalam pergumulan, dalam penderitaan yang mereka alami dalam pembuangan itu, Tuhan mengingatkan mereka, mengarahkan mereka untuk kembali pada jalan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman, dan Tuhan mendengar tangisan mereka. Tuhan menjawab, Tuhan akan menjadi penunjuk arah, Tuhan akan membuka jalan
bagi umat yang setia kembali kepada Tuhan. Tuhan menuntun mereka menuju kepada keselamatan. Dalam ayat 21 Tuhan akan menjamin kebutuhan ekonomi, kebutuhan dasar umatnya. Dan dalam ayat 23-24 Tuhan akan membalut luka umatnya dan memulihkan keadaan mereka dalam ayat 26. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa yang sulit Allah hadir memberikan harapan. Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah tidak ada harapan, Tuhan hadir memberikan harapan yang baru bagi umat yang setia menanti jawaban Tuhan. Tuhan memberikan harapan karena Allah peduli dengan umatnya. Allah penuh kasih kepada umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dalam keadilannya dan penuh kasih menghukum umatnya karena dosa tidak setia kepada Allah. Allah memakai bangsa lain untuk menghukum umatnya, Asyur. Namun demikian dalam kasih dan keadilannya, Tuhan memulihkan mereka. Tidak seperti Yehuda yang membayangkan bahwa apa yang mereka alami itu mereka minta supaya Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang ada di luar mereka. Tetapi Tuhan dengan caranya berbeda dengan pemahaman umat Yehuda pada saat itu. Tuhan akan beracara dengan orang-orang yang bermusuhan dengan bangsanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendidik umat untuk kebaikan mereka. Tuhan adalah satu-satunya penolong yang setia. Umat diminta untuk tetap taat setia kepada Tuhan, jangan berpaling kepada Tuhan. Janji Tuhan melalui firman ini bahwa Tuhan akan memberikan bulan matahari, ada ungkapan 7, berarti itu kegenapan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menanti umatnya untuk kembali pada Allah, untuk mengikuti jalan yang benar, jangan mengikuti berhala-berhala yang ada, patung-patung buatan tangan manusia. Apabila umat bertobat berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Walaupun dalam kesulitan, Tuhan mengajak umat untuk memandang terus kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan menjauhkan penyembahan-penyembahan berhala tersebut. Umat yang bertobat dan mengandalkan Tuhan, ada janji. Janjinya berkat, bukan saja secara jasmani, tapi juga rohani. Marilah Bapak Ibu Saudara, dalam undangan Tuhan sakramen perjamuan kudus akhir tahun ini, kita diajak oleh Tuhan. Allah mengasihi kita dan bersedia menunggu pertobatan, doa-doa kita yang berseru dalam kesesakan yang paling dalam. Tuhan mendengar. Bahkan Tuhan mengarahkan kita, mengajar kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Kedatangan Kristus dalam dunia karena kasih-Nya bagi semua orang yang mencari wajah-Nya. Bagaimana cari wajah Tuhan? Melalui firman, melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui doa. Kedatangan Yesus menjamin kepastian hidup yang dipenuhi oleh kebahagiaan. Dalam Injil Matius pasal 5, khotbah Yesus di bukit, Yesus mulai dengan kata bahagia. Bahagia kalau kita hidup akrab bergaul dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam undangan Tuhan kita terima dengan syukur, kita hidup dalam kasih, memuliakan nama Tuhan, mengasihi sesama dalam kehidupan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11
ayat 23 sampai dengan ayat 29. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Penjelasan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini, sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui perkataan dan perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal. Untuk memaklumkan kerajaan-Mu yang besar, pengasihan-Mu bagi dunia ini, Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan mengangkat dan bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu, mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota
tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini, yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisia Konstantinopel dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, yang menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa, untuk menantikan kebangkitan orang mati, dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Terpujilah Allah yang tidak menolak aku dan yang tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah saudara, dan edarkanlah. Makanlah saudara, ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk keampunan dosa kita. Cawan minuman yang atasnya kita sambut dengan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah saudara, dan edarkanlah. Minumlah saudara, ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk keampunan dosa kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita memuliakan nama Tuhan dalam Gita Bakti 131. Terima
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita sehati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami mengucap syukur atas karya dan anugerah Tuhan di hari Minggu Advent kedua. Kami telah diundang oleh Kristus dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Roti dan anggur yang telah kami terima Tuhan berkati, menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami, dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang tersebar dalam dunia ini, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. PGI, Bamak, Pekabaran Injil di Indonesia, Gereja GPIB, program Majelis Sinode, mupal-mupal yang ada regio dan khususnya jemaat Tuhan, kegiatan pelayanan sepanjang minggu berjalan, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Panitia persidangan Majelis Sinode, para presbiter, unit misioner, BPPJ, dan pegawai kantor, kami mohon campur tangan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi warga jemaat orang tua lanjut usia. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah. Tuhan berkati belajar dari rumah, dalam ulangan ujian yang mereka sementara, yang sudah selesai, dan yang sementara Tuhan berkati. Tuhan jaga lindungi anak-anak kami ini. Dalam kesehatan mereka, belajar mereka, guru-guru yang mengajar, kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Anak-anak remaja dalam jemaat-Mu, Tuhan berkati persekutuan teruna dalam jemaat Tuhan. Gerakan pemuda dalam jemaat-Mu, kami serahkan mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Dalam pendidikan, dalam pergaulan, kami mohon Tuhan jaga lindungi masa depan generasi muda dalam jemaat. Kami berdoa bagi ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, keluarga-keluarga yang terdampak secara ekonomi dari pandemi COVID-19, keluarga-keluarga yang berduka cita karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan juga ibu-ibu hamil dalam jemaat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu, mencurahkan berkat dalam kehidupan jemaat-Mu, agar apa yang dirindukan dalam kehidupan keluarga boleh terwujud untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang bersuka cita ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, sembuh dari sakit, berhasil maupun dalam kegagalan, ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Kami menyerahkan secara khusus jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dalam pemulihan yang dirawat di rumah sakit. Kami serahkan Ibu Malole, kami serahkan Ibu Lita Mira, kami serahkan Ibu Tomasoa, kami serahkan Ibu Mami Purwoto, kami serahkan Ibu Rewaru, kami serahkan Bapak dan Ibu Poyo. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Kami serahkan Ibu Kawi, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait, Bapak Lapian, Bapak Fredrik Sors. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Pak Hardi Suwito, kami serahkan kesehatan daripada jemaat-Mu dalam pimpinan Tuhan. Kami percayakan anak Kiori dalam kesehatan. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan. Kami menyerahkan penderita sakit COVID-19 dan keluarga. Kami mohon Tuhan juga berikan kekuatan, kesembuhan. Dan kami yakini bahwa Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Bapa di surga, kami berdoa bagi para dokter bersama dengan keluarga, perawat bersama dengan keluarga, dan staf para medis yang bertugas di garda terdepan pandemi COVID-19. Kami mohon kuasa Allah juga memberikan kekuatan bagi mereka
dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan keluarga, Wakil Presiden bersama dengan keluarga, para menteri, gubernur, wali kota. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. TNI, Polri kami serahkan pada Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kondisi ekonomi, sosial, politik yang berada dalam bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus tanggal 9 Desember yang akan datang. Pemilihan kepala daerah pilkada yang akan dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk 9 provinsi pemilihan gubernur. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati, jaga, lindungi. Untuk pemilihan bupati 224 kabupaten, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Untuk pemilihan wali kota 37 kota, kami mohon hikmat Tuhan dalam proses yang berlangsung. Kami serahkan sepenuhnya dalam penjagaan Tuhan. Secara khusus kota Surabaya dan sekitarnya, kami mohon campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, hikmat daripada Tuhan, agar dalam pilkada yang berlangsung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi kami semua jemaat-Mu, sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi dalam minggu Advent, menyambut Natal dan Tahun Baru. Kami mohon berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami mengucap syukur atas kerjasama yang boleh terwujud melalui rekan-rekan presbiter, melalui Inforkom Musik Gereja, Organis, begitu juga dengan pro kantor dan kami semua yang mengambil bagian, sehingga pelayanan ini boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Tuhan berkati dalam pelayanan ke depan, dan kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Keluarga-keluarga yang didoakan sepekan, kami mohon Tuhan memberkati keluarga Bapak Sutaat, keluarga Bapak Joko Mulyono, begitu juga dengan keluarga Pak Niko Lopati. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan jaga lindungi dalam rumah tangga, dalam usaha-usaha yang dijalani. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Rekan-rekan sepelayanan kami, Diaken Bapak Riki Patinama, kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Diaken Nyonya Rindo kami percayakan kepada Tuhan. Diaken Bapak Tigor Sianturi kami percayakan kepada Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, berkati kami bersama, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pemberian penuh sukacita kiranya berkenan bagi Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi pelayanan dan kesaksian, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Dengarlah firman Tuhan, Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Persembahan yang terkumpul dapat diberikan melalui 1. Dititipkan kepada koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat terdekat. 2. Diserahkan langsung ke kantor GPIB Jemaat Bukit Saitun, Jalan Pucang Anom Timur 3, nomor 27 Surabaya, pada setiap hari kerja Kamis sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 15.30. Yang ketiga, ditransfer ke rekening Bank Mandiri, nomor rekening tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita ke dalam doa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, silakan duduk. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.